Hai pemirsa, kembali lagi di Reca Buntung Channel, channelnya Jogja. Well. Kalau episode kemarin pemirsa udah simak ceritanya Mei, sekarang gantian dong. Kita akan dengerin dan simak ceritanya dari Ari gitu. Oke deh, tapi sebelum aku cerita, jangan lupa nih pemirsa buat subscribe channel ini, like juga video ini, dan juga komen kalau misal pemirsa punya cerita dan juga konten lain ya, boleh langsung di komen. Kalau nanti nih akan kita langsung angkat kita ceritakan gitu pemirsa ya. ya. Oke, Ari udah siap? Yuk. Dan pemirsa, ayo kita simak ceritanya. Top Juice. Jadi gimana tuh, Re? Oke, jadi cerita ini tuh sebetulnya dari temanku. Oke. Temanku ini dia punya sebuah komunitas nih pemirsa di Jogja. Itu komunitas namanya adalah Wind Whisperer, bahasa Inggris ya. Jadi wind itu angin, whisperer adalah pembisik. Jadi pembisik angin. Oke. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi sebetulnya si komunitas ini itu adalah kumpulan orang-orang yang dia tuh punya ketertarikan khusus ke hal-hal yang berhubungan sama metafisika. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, jadi belum lama sih, kita ketemuan. Sebetulnya kita ketemuan tuh nggak ngebahas sesuatu yang berhubungan sama sosok-sosok yang nggak kelihatan ini gitu. Cuman beberapa hari yang lalu di akun sosial medianya mereka, si Wind Whisperer ini itu sempat sedikit viral di Twitter. Jadi ada yang nanya, boleh nggak sih ngebahas suatu daerah di kota Yogyakarta yang itu tuh sebetulnya banyak banget menyimpan cerita-cerita mistis di dalamnya. Nah, mereka tuh tanya ke temanku ini, itu apakah benar cerita mistisnya itu ada atau cuman mitos ataukah itu cuman kayak urban legend gitu pemirsa. Nah, akhirnya karena kita nggak sengaja ngebahas topik itu, dia mengambil salah satu pertanyaan dari netizen-netizen itu dan dia akhirnya berceritalah nih ke aku dan beberapa temanku. Di situ kita ada 4 orang kalau nggak salah, 4 orang kita lagi ngobrol karena kita punya suatu project gitu ya. Akhirnya malah kita cerita tentang hal itu dulu. Jadi cluenya Mei dan juga pemirsa, ada yang bertanya tentang daerah Kota Baru. Kota Baru, deket dong. Benar, Kota Baru ini kan dekat dari sini. Terus Kota Baru ini merupakan salah satu area yang syarat sejarah ya, karena kenapa dinamakan Kota Baru? Karena pasti di sebuah daerah di seluruh Indonesia yang itu adalah bekas jajahan Belanda, itu pasti ada Kota Baru, Kota Lama dan juga Kota Baru. Kota Lama dan Nah, Kota itu bisa Baru, ditemukan seperti di Jakarta, di Surabaya, dan salah satunya juga bisa ditemukan di Yogyakarta. Jogja juga ada. Nah, terus dia cerita nih, ini pinter loh. Salah satu netizen yang nanya di Twitterku tuh bilang, "Kak, kenapa nggak ngebahas Kota Baru?" Nah, sebetulnya tiba-tiba dia bilang gini, wah sebenarnya kalau kita ngebahas Kota Baru nih pemirsa, itu banyak banget ceritanya yang sebetulnya itu bisa diberitahukan. Itu bukan hanya dari kita berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang kita katakan seperti itulah gitu ya. Dia cerita bilang gini, ketika aku berkunjung ke salah satu bangunan sekolah menengah atas di Kota Baru yang cukup terkenal juga, di sana itu banyak sekali pohon-pohon yang tinggi rindang. Nah, itu malah dia bercerita sama pohonnya itu. Jadi dia itu berbicara sama roh si pohon. Nah, ini maksudnya aku pertama dengar juga, pohon tuh gitu? punya roh ya gitu. Ternyata dalam dunia metafisika semua benda hidup itu memang memiliki roh. Dan mereka itu bisa mengikat semua memori atau kejadian yang berlangsung di sekitarnya. Nah, akhirnya karena penasaran, dia, temanku sama timnya nih pemirsa, beberapa waktu yang lalu tuh memang sudah melakukan semacam kayak ekspedisi di lingkungan Kota Baru. Jadi dari kompleks si SMA yang hits ini, terus dia agak berjalan ke utara, di sana ada kompleks rumah sakit militer, terus ada SMA swasta yang dia punya monumen tugu batu di depannya, dan juga sampai ke salah satu sudut dari stadion di sana. Nah, dia bercerita bahwa Kota Baru itu sebetulnya itu merupakan daerah yang kalau kita lewat sana itu tuh harus berhati-hati banget. Karena pohon pun tuh punya cerita di sana. Aku pikir ini beneran nih, pohon punya cerita. Terus dia bilang bener, karena kita ngobrol sama salah satu ruh pohon yang lokasinya itu di dalam SMA negeri itu. Jadi karena itu banyak banget pohon di Kota Baru, tapi ada salah satu sosok pohon tertua, dan di sana itu dia bisa menceritakan
kapan dia sudah ditanam di situ dan kejadian apa saja yang sudah dilewati di Kota Baru. Nah, ketika dia mencoba berkomunikasi dengan ruh pohon itu, pemirsa, pohon itu mengatakan bahwa kondisi saat ini di 2021 ini itu merupakan kondisi yang sangat jauh berbeda, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib, yang sudah dirasakan sama si pohon ini. Jadi pohon ini tuh sudah berdiri di area situ sekitar 150 tahun yang lalu. Setiap akarnya itu dia bisa menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan dan sampai saat ini gitu. Nah, akhirnya dari situ dia mulai mendapatkan cerita-cerita dan informasi bahwa beberapa sudut di Kota Baru itu sebetulnya menyimpan energi metafisik yang kalau orang itu paham akan hal tersebut itu pasti dia akan mendatanginya. Nah, salah satu yang agak ngeri nih pemirsa itu terletak di jalan dekat area rumah sakit di Kota Baru. Ada beberapa rumah sakit dan bekas rumah sakit di Kota Baru, dan ini aku nggak menyebutkan sebelah mananya. Aku hari ini lewat situ soalnya. Nah, tapi kemarin juga ada cerita viral di Twitter ya bahwa ketika kita melewati jalan tersebut, jadi memang karena kalau misal ini pengalaman pribadiku juga sih pemirsa, Kota Baru itu kan kalau misal agak-agak jam 8 malam ke atas kan udah sepi ya. Sepi banget. Agak gelap gitu ya, meskipun lampunya itu juga banyak di sana, tapi memang hawanya itu berbeda. Benar banget sih, ketika itu temanku itu mendapatkan pesan dari seorang netizen yang bilang bahwa kemarin aku lewat jalan sebelah rumah sakit ini, itu kok aku ada yang manggil. Waduh. Padahal pada saat itu dia habis pulang kantor sekitar setengah 10 malam. Setengah 10 ya. Lewat jalan situ karena memang itu adalah jalan yang paling cepat gitu ya, jalan tembus ke rumahnya dia. Gitu ya. Benar. Tapi ketika dia ngelewatin jalan sebelah rumah sakit itu, dia tuh ngerasa ada yang manggil namanya dan itu keras banget. Tapi nggak mungkin dong, karena dia ngerasa bahwa yang suara itu datang dari sebelah kirinya dia, yang notabene itu adalah kompleks di rumah sakit ini. Dan itu sudah sepi, sudah gelap pemirsa. Tapi dia ngeh banget bahwa itu tuh manggil namanya. Tapi karena dia juga nggak mungkin kan, dia langsung terobos dan pulang aja. Nah, setelah temanku ini membaca DM dari si netizen ini, dia nge-up lah nih ke Instagram bahwa pernah nggak sih warga asli kota Jogja yang lewat jalan situ dan pernah mengalami kejadian yang sama? Dan ternyata ratusan orang netizen asli kota Jogja menjawab iya. Jadi di jalan itu ketika mereka lewat sana pemirsa itu sering banget mereka itu dipanggil namanya dari arah si rumah sakit ini. Tapi rumah sakit itu masih beroperasi nggak? Masih beroperasi, meskipun memang tampilannya depannya itu agak-agak gimana gitu, tapi masih beroperasi sampai sekarang. Nah, akhirnya karena penasaran, setelah dia itu bertanya ke salah satu sosok pohon di sana yang aku cerita tadi, dia langsung diarahkan sama si pohon ini beberapa titik di area Kota Baru yang dia tuh bisa datang ke sana. Dia bisa, kalau memang dia pengen tahu cerita yang terjadi di Kota Baru itu seperti apa, dia bisa nanya di situ. Nah, akhirnya dia coba nanya nih tentang kejadian yang kenapa banyak pengendara motor ataupun pengendara lain itu lewat di jalan tersebut tuh ngerasa dipanggil. Atau bahkan yang terakhir itu ada seseorang yang bercerita ketika dia itu naik motor berdua sama temannya tapi beda motor. Jadi iring-iringan gitu ya, sendiri-sendiri gitu pemirsa. Itu dia hampir melewati rumah sakit itu sampai selesai dan menuju ke arah sebuah sekolah swasta di situ. Nah, tiba-tiba di depan motornya mereka berdua itu, mereka jadi sebetulnya lagi ngobrol naik motor sebelah-sebelahan gitu, lagi ngobrol. Terus tiba-tiba ketika mereka fokus lagi ke depan, di depan mereka itu sudah banyak sekali orang. Serius? Dan mereka semua melihat. Dan mereka itu ngelihat semua. Dua-duanya ngelihat bahwa di depan mereka itu setelah mereka ngobrol, ketika akan melewati si rumah sakit itu banyak sekali orang di depan mereka, dan mereka tuh berhenti berdua. Langsung ya, kayak ngerem dadakan gitu nggak sih? Jadi ngerem dadakan, mereka berhenti pada malam hari itu. Itu jam berapa tahu nggak? Itu nggak disebutin jamnya, tapi mereka bilang bahwa itu sudah cukup malam dan tidak ada kendaraan lain ngelewat di jalan itu. Dan ketika mereka ngelihat orang-orang yang berdiri di depan mereka, mereka yakin bahwa itu bukan orang. Karena si orang itu cerita bahwa aku nggak berani ngelihat
dengan tegak seperti itu, tapi aku hanya di motorku, aku nunduk lihat bawah, tapi aku melihat mereka semua tidak memakai alas kaki dan memakai kain jarik. Aduh, merinding aduh. Di Kota Baru itu. Tapi orang-orangnya ngobrol atau berdiri aja? Berdiri aja. Jadi kayak misal udah kayak nungguin di jalan itu, mereka mau lewat. Tapi nyebar gitu nggak sih? Nyebar. Jadi benar-benar di jalan itu banyak orang yang berdiri di depan mereka, terus mereka akhirnya muter balik dan mereka muterlah lewat stadion itu. Akhirnya puter balik dan mereka nggak jadi lewat situ, mereka akhirnya muter lewat stadion dan lewat Malioboro dan bla bla gitu lah. Nah akhirnya cerita itu juga sudah diterima sama temanku juga akhirnya habis dari si sosok roh pohon itu, dia datang ke area jalan yang dekat rumah sakit itu. Nah akhirnya dia menangkap bahwa memang di selokan yang berlokasi di sekitar rumah sakit itu memang memiliki atau menyimpan energi metafisika yang kurang baik katanya gitu ya. Jadi pada saat dulu ketika masa sebelum kemerdekaan kan terjadi pernah yang namanya agresi militer Belanda gitu ya. Nah itu katanya banyak sekali warga-warga pribumi yang menjadi korban peperangan pada saat itu di situ, dan jasad mereka itu masih di situ. Katanya sih kalau secara fisik memang sudah tidak di situ, tapi kayak misal dulu ada ya nusewu ya pemirsa, seperti kayak bekas darahnya mereka tidak dibersihkan dengan layak ataupun tidak didoain, jadi mereka itu masih ada di situ. Dan ya jadi kenapa kalau misal nih pemirsa juga pernah mengalami lewat jalan situ, terus pernah ngerasa agak nggak enak lewat situ dan pernah ngerasa juga dipanggil pada lewat situ, itu karena dari kacamata metafisik itu memang ternyata di area situ itu menyimpan energi yang kurang baik. Dan ternyata ketika kok banyak orang yang ngerasa nama mereka itu dipanggil ketika lewat jalan itu karena mereka itu sebetulnya pengen minta tolong. Jadi mereka pengen ngerti gitu loh bahwa aku tuh masih ada di sini, tolong dong aku dipindahin atau tolong dong aku diapain, didoain atau diapain Kak. Jadi biar aku tuh juga bisa tenang untuk menjalani hari-hari mereka juga di alamnya mereka gitu. Cuman kata temanku nggak segampang itu, karena ini kan sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Jadi ceritanya untuk memindahkan salah satu energi negatif dari satu tempat ke tempat lain itu memang susah banget. Dan apalagi yang berada di area jalan itu tuh bukan hanya ratusan, tapi bahkan ribuan sosok yang mereka itu kalau memang kita ketika lewat jalan itu mungkin lagi punya pikiran kosong atau kita punya niat yang nggak baik gitu kan, kita ngomong kasar, kadang memang mereka itu akan menampakkan diri mereka gitu loh, sengaja bahwa karena ngapain kamu lewat sini malah mengotori area rumahku sini gitu loh. Jadi mereka kebanyakan orang-orang yang melihat mereka atau ngerasa dipanggil itu memang ketika dalam kondisi yang nggak stabil, ketika lewat jalan situ gitu. Tapi pada intinya pemirsa, energi-energi yang tersebar di area Kota Baru ini tidak mengganggu kalau memang kita itu nggak punya niat yang jelek juga ketika kita berada di sana gitu. Jadi percaya nggak percaya, karena memang yang namanya sejarah ya itu kan pasti menyimpan cerita yang ada yang kita ketahui dan ada juga yang belum kita ketahui. Nah kita juga nggak bisa menjudge apakah itu salah atau enggak, ataukah itu ada atau enggak. Cuman yang namanya sejarah pasti memang begitulah adanya, dan kita sebagai generasi muda ataupun orang yang saat ini masih ada, kita juga mau nggak mau harus menghargai sejarah yang dulu pernah terjadi. Seperti itu. Jadi pesannya temanku nih pemirsa, kalau misal Anda, Mei dan juga teman-teman lain itu lagi lewat daerah Kota Baru dimanapun ya yang masih dalam area Kota Baru, kalau bisa kita memang tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tidak sembarangan lah ya. Ya. Kalau memang kan di sana juga ada ini ya, ada tempat-tempat ibadah seperti gereja, terus ada masjid juga di sana. Nah itu memang ditempatkan di situ untuk menyeimbangkan sejarah-sejarah yang dulu punya energi yang negatif digantikan dengan energi-energi ibadah yang bagus itu. Bagus gitu ya. Logikanya sih gitu. Jadi setelah aku diceritain, oh gitu ya, mending aku nggak lewat Kota Baru karena ya merinding juga kan, maksudnya ketika kita keinget cerita yang sudah diceritain sama temen ini kayak langsung waduh gitu kan. Sebenarnya nggak harus nunggu malam, karena kalau siang lewat pun kayak kalau kita dalam bahasa kita tuh singop gitu ya. Iya bener sih. Hawanya tuh beda. Ngelihat rumah kanan kiri, gitu. Bangunan rumahnya. Iya itu juga bangunan-bangunan tua juga ya. Benar-benar. Ya. Jadi memang harus kita juga aware ya pemirsa dengan area-area sejarah yang ada di kota-kota kita, agar kita tuh sebagai generasi muda nggak cuman tahu cerita nggak benernya, dan kita nggak tahu
makna di balik itu, tapi kita harus bisa memahami bahwa ya memang kita hidup berdampingan dengan mereka nih. Pastinya. Yang nggak terlihat ya, dan jangan sampai kita juga mengganggu mereka, karena kalau sudah mengganggu, aduh, itulah pemirsa ya. Tiba-tiba naik motor di tengah jalan, ribuan orang carian. Aduh, itu beneran deh. Nggak bisa terbayangkan aja. Tapi gitu emang katanya temanku memang ada di situ, dan wujudnya itu adalah masyarakat pribumi zaman dulu yang dia itu menjadi korban agresi militer itu. Dan sampai saat ini kayak mungkin nggak didoain ya atau gimana gitu, nggak dimakamkan secara layak pada saat dulu, jadinya ya energinya seperti itu. Dan itu ceritanya baru satu ya pemirsa, baru satu area di Kota Baru. Itu padahal titiknya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lain kita boleh cerita lagi tentang si area di Kota Baru ini. Kalau dulu aku pernah cerita sama Alia itu rumah kentang, dan sekarang itu bangunan rumah kentang ini itu dipakai oleh salah satu bank BUMN di Kota Baru, itu masih digunakan juga. Itu sebenarnya ada juga, cuman ceritanya itu nggak menyeramkan ketika kita mendengar cerita itu sekarang. Jadi kayak udah ada diubah gitu loh. Tapi memang kata temanku yang di komunitas ini memang di bangunan itu memang ada. Cuman gitu nggak apa ya, bukan bentuknya itu yang serem, hitam, tinggi besar enggak, tapi banyak kehidupan roh-roh orang-orang Belanda yang itu nggak bisa pulang ke Belanda, dan itu mereka stay-nya di Kota Baru itu. Ya, believe it or not ya. Yes, believe it or not pemirsa, tapi memang itulah ceritanya ya. Hampir sama seperti ceritanya Mei minggu lalu, episode lalu, bahwa ketika kita lagi ada di jalan, tetap fokus, tetap berpikiran baik. Mungkin kalau kita lagi ngobrol sama teman, boncengan, lisan juga harus dijaga. Ya, kalau misalnya walaupun kita nggak bisa ngelihat gitu ya, mungkin kayak nyun sewu kayak gitulah ya, permisi sesuai kepercayaan kita masing-masing. Bener banget. Nah, satu yang lebih penting lagi pemirsa yang menarik hatinya itu adalah temennya Ari yang ngobrol atau berbicara sama ruh pohon itu tadi. Ternyata juga menyimpan satu nilai positif juga, bahwa nilai luhur juga. Kita harus juga menyayangi makhluk-makhluk hidup di sekitar kita. Sampai dia tuh jadi suatu di sebuah partnya tuh dia bilang gini, keluargaku itu sudah dipotong tanpa izin. Dan kita itu hanya bisa memberikan kabar ke pohon-pohon lain itu dengan menggugurkan daun kami. Itu dalam banget gak sih maknanya? Tapi itu metafisik loh, jadi benar-benar mau kagum tapi kok harus medeni gitu kan. Tapi itu ada loh. Itu benar-benar ada. Nah, jadi buat pemirsa pohon nih, itu masih ada yang suka buang sampah sembarangan. Terus maaf juga nih buat pemirsa laki-laki ya yang biasanya suka buang air kencing sembarangan, itu mulai sekarang pemirsa tetap mending dijaga lah. Mending udahlah, jangan di Kota Baru lah gitu. Jangan tidak hanya di Kota Baru. Sembarangan lah, yang jangan penting sembarangan gitu kan. Tumbuh-tumbuhan itu kan juga berhak hidup juga pemirsa. Dan mereka kan? Ternyata menyimpan cerita pemirsa. Nah, itu kalau misal pemirsa pingin tahu pohonnya itu ada di Instagram, di Twitter itu ada fotonya. Jadi bisa di pohon itu tuh digambarin pohonnya tuh seperti apa, terus pohon itu punya aura seperti apa, dan dia tuh punya energi metafisiknya seperti apa tuh sudah digambarin jelas sama temanku itu. Gila ya. Padahal dia adalah, maksudnya dia sama teman-temannya tuh bukan full orang indigo, tapi karena passionnya dia di situ, dia punya ketertarikan yang detail banget untuk mencari informasinya seperti itu. Luar biasa. Oke deh pemirsa. Itulah. Oke, ceritanya Ari sangat menarik sekali. Minggu depan pemirsa kita bakal hadir lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik, lebih serem, lebih horor gitu kan. Betul banget. Dan kalau misal pemirsa pingin terus ya nggak ketinggalan sama channel kita, subscribe jangan lupa. Nyalain loncengnya juga boleh banget biar tahu kalau misal kita upload video setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis, jadi pemirsa langsung bisa nonton. Jangan lupa buat di like juga. Komen juga boleh ya. Komen juga boleh banget. Dan juga sama kita juga boleh. Dan juga share video kita ke sosial media kamu biar channel ini lebih berkembang. Benar sekali. Oke, saja kita pamit ya pemirsa ya. Saya Maida Mara. Saya Ari Arsa pamit. Parang.